Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini tidak sendirian Kak To guys. Kita lihat nih ada 3 temanku yang cantik, manjalita dan ayu. Ada Putri Damayanti. Halo. Ada Kiki. Ada Kumel. Dan saya sendiri Cae. Yeay. Nah, jadi apa di bahasan ini? Apa nih? Apa kira-kira bagus dibahas? Yang lagi marak diperbincangkan di dunia remaja atau dunia persosmedan mungkin? Kayaknya bagus deh kalau kita bahas tentang self love. Jadi bagaimana cara kita Asik, mencintai self-love, diri guys. kita sendiri. Yo, Ibro. Yes, self love. Nah, sekarang mungkin teman-teman belum tahu apa itu self love karena bahasa Inggris gitu. Jadi Damayanti mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan tentang self love mungkin? Jadi self love itu bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih kita membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri tidak bahagia? Nah, betul sekali. Ya, di hari ini kita akan bahas bagaimana cara kita membahagiakan diri kita sendiri, guys. Iya, jangan memulai membahagiakan orang lain kalau dirimu belum bahagia, betul tuh? Betul. Kalau kasih bahagia orang baru dirimu sendiri nggak bisa aku kasih bahagia kan? Ya, jadi terkait dengan self love, kira-kira apa sih bentuk dari self love itu sendiri? Mungkin Kiki bisa dijelaskan. Kalau saya tuh bentuk self love yang selalu aku terapkan di diriku itu sekarang kayak bisa mau bilang tidak, misalkan bilang tidak kalau memang tidak disuka terus dan tidak bisa Ki, jangan terus bilang iya dan ujung-ujungnya itu sebenarnya dalam hati Nggak enakan gitu. gitu Ya. ya. Sekarang sih itu bentuk Iya. Kadang kalau ada orang minta tolong terus kita selalu iakan tuh padahal kita tidak mau lakukan itu karena atas dasar tidak enakan ke dia karena temanku itu, padahal sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari guys. Apa yang kita tidak sukai tidak boleh kita lakukan karena itu akan menyakiti diri kita sendiri. Iya, betul banget. Karena terkadang ada teman-teman yang kayak tidak enakan sekali kayak Kumbal mau kau minta tolong gini. Jadi kayak padahal sebenarnya Kumbal tuh juga capek tapi karena tidak enakan jadi mau tidak mau dia harus membantu. Iya. Karena kebanyakan juga teman-teman kita yang kurang memahami kondisi kita. kok saya ya Gitu, guys. Jadi bagaimana kita membuat diri kita untuk senyaman mungkin dengan lingkungan kita, tidak Betul. memaksakan kita untuk bisa membantu orang lain. Iya, Sebenarnya betul. membantu orang lain itu nggak apa-apa, tapi kita harus melihat diri kita juga apakah kita kita bisa. mampu atau tidak ya. Ya, betul banget. Kalau menurut Kumel sendiri self love itu bentuknya seperti apa sih? Kalau saya itu memberikan reward terhadap diri Asik, sendiri. reward. bisa beda apa Reward itu seperti apa? bentuknya tuh. Mungkin meluangkan waktu untuk nonton drakor Asik. seharian gitu. Saya juga suka nonton drakor, Kumel. Kamu nonton drakor apa? Drakor apa ya? Apa ya? Aku masih mikir. Hospital Playlist. Masuk tuh. Mas. Masuk tuh. Aduh, aku rekomendasikan kok Penthouse sampai season 3. Jangan. Membosankan. Kalau saya mau My Roommate sebelumnya kok. Itu juga bagus. Ya, Masuk playlist. betul. Selain meluangkan waktu apa lagi? Ya mungkin makan terus. Oh, jajan deh. Iya. Oh, jajan. Sama kayak saya nih. Bisa dilihat badannya. Karena nggak guys. bisa. Astaga, mau di shaming. Tadi bukan shaming guys. Bercanda. Iya. Kadang kalau kita stres itu kan memang makan tuh kayak Iya, salah betul. satu yang bisa bikin kita menjadi lebih bersemangat. Mood booster ya, mood booster tuh. Bener banget. Apalagi kalau lagi menstruasi. Bad mood tuh. Kalau lagi bad mood terus tiba-tiba pengen sesuatu, pokoknya tuh harus nggak boleh enggak. Yang Kayak manis, orang yang hidang. pedas, yang kecil, yang kacang. Yang kecil. Ya kita minum dulu ya guys. Haus. Ya diminum guys. Jangan malu-malu. Maaf ya guys, teman-teman saya rada absurd gitu. Iya, soalnya mengonsumsi air putih itu bagus untuk tubuh guys. Nah, disarankan 2 liter per hari. Itu juga salah satu bentuk menyayangi diri. Ini salah satu bentuk menyayangi diri dengan meminum air mineral. Yeay. Karena kalau kita kekurangan air mineral atau air putih, maka itu dapat membahayakan tubuh loh guys. Jadi jangan lupa minum air putih. Nanti sistem metabolisme tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Selain dengan
minum air mineral, diselingi juga dengan makan 4 sehat 5 sempurna. 10 nih kayaknya untuk anak kos sih. Oh enggak, dia anak kos. Udah anak kos ya. Indomie selera kita. Kayak 247 sekali bikin dong. 47 kayak kabarnya doi yang hilang. Oke. Apa lagi nih? Selain dari meluangkan waktu, Kiki tadi apa? Kalau saya itu yang kayak belajar untuk tidak. Oh bilang ya. Kalau Dama apa? Aku sih lebih kayak ke healing. Jadi kalau Asik, cara- healing. cara mencintai Healing. diri saya itu dengan healing. Pokoknya kalau sudah agak stres sedikit, sudah kayak agak-agak berantakan kehidupan saya kayak kayaknya kurang jalan-jalan dan kurang Oh, healing meluangkan itu jalan-jalan waktu. ya? Iya, saya lebih ke healingnya tuh jalan-jalan. Proses pemulihan dirinya ini dia iya, jalan-jalan nih. jalan-jalan sih. Karena kalau jalan-jalan tuh kayak lebih refresh nggak sih otak kita kayak wah ternyata selama ini saya terlalu di rumah terus jadi kayak bosan Butuh sendiri. udara yang lebih segar. bener Hiburan ya. gitu sih. Kalau saya sendiri tuh bentuk self love itu sendiri. Oh, Kayak sendiri. di kamar sambil dengar lagu. Tidur. Iya tidur, betul tidur itu adalah healing paling terbaik menurutku. Nah karena iya menurutku kalau kita tidur kita rehat, ya Istirahat kita menyayangi otak. tubuh kita dengan beristirahat guys. Iya, Bisa, iya. bisa. Jadi jangan lupa istirahat. Tapi paling enak itu kalau kayak habis nangis kan terus tidur. Enak banget. Tapi paling enak itu kalau sebelum tidur kita dapat kabar bahagia, biasanya itu pasti cerah banget, ceria sekali guys. Tapi kira-kira kan kalau kita mencintai diri kita kan kita harus bisa juga membahagiakan orang lain. Iya. Ya, kira-kira sih menurut kalian lebih Tapi, penting kita membahagiakan diri sendiri atau orang lain sih? Tetap Diri sih yang sendiri diprioritaskan dulu. diri sendiri ya. Terus Karena jangan sampai kita membahagiakan orang lain, tapi Sedangkan diri kita diri sendiri tidak bahagia, batin kita tersiksa, di luar nampak bahagia tapi di dalam menangis guys. Kak gak? Ya nggak sih, karena banyak banget kuliah teman-teman kita ya, karena kayak dari luar kita lihatnya kayak wah hidupannya enak banget, tapi ternyata bagi dirinya Dari luar sendiri tuh ternyata bagi dirinya sendiri ternyata tidak sebahagia yang kita kira. Jadi memang apa yang ditampilkan di luar itu belum tentu itu yang dia rasakan di dalam. ya benar banget. Jadi kita tidak boleh terlalu menjudge Percaya. kehidupannya orang tuh semuanya enak-enak. Ya, Karena pasti ada senangnya, ada sedihnya guys. kita tidak tahu apa yang dialami selama ini. Kan dengan mencintai diri sendiri itu kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Iya, betul banget. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman, kira-kira ada nggak sih kayak kekurangan atau kelemahan teman-teman yang bikin teman-teman ini insecure di kalangan lingkungan teman-teman sekalian? Siapa nih dulu? Siapa dulu? Saya aja. Pipa Anayu Ya. Gambrek. Saya Ih, udah dapet. Jadi apa hal yang bikin saya insecure? Iya, gitu? kelemahan kamu yang bikin Kelemahan diriku adalah ketika saya melihat prestasi dan kemenangan orang lain. Di situ saya merasa, wih Cai, kenapa kayak gak ada sekali skillmu? Kenapa kayak gak ada sekali bakatmu? Gak ada bisa bikin begitu. Ih, sudahnya itu tuh pasti apa namanya? Ku tutup sosmedku. Kayak puasa sosmed kak. Gak mau kak dulu lihat prestasinya orang lain karena takut kak merasa rendah kan nanti, padahal bisa aja kak bilang orang-orang, tapi itu kak ya belum kak sampai sekarang belum Bisa kak nih. tahu kapasitas diriku. Tapi kalau saya yang lain saya kayak banyak sekali kelebihannya saya yang pengen saya punya gitu, tapi tidak ada dalam diri saya. Itu kan salah satu kita terlalu melihat Iya. orang lain kayak Ah, kayaknya tapi kayaknya kita begitu deh. Ternyata bisa. Tidak menyadari diri sendiri nih. Kodratnya manusia kan nggak bisa bersyukur, kayak masih kurang bersyukur sih, bukan nggak bisa bersyukur kan. Sebenarnya kita punya tapi kayak masih kurang bersyukur. Kita bilang oh, ternyata kita bisa sebenarnya, juga Salki juga bilang Salki mau lebih juga Iya. mau setara, padahal apa yang kita punya itu sekarang sudah lebih dari cukup nih, tinggal bagaimana kita bersyukur. Untung ini cahaya. Bersyukur. Sering-seringnya juga kayak gitu. berarti poin utama dari self love ini adalah bersyukur ya atas Iya. apa yang kita punya. Betul sekali. Jangan sampai kita pengen yang orang lain punya, itu bahaya. Karena kan Tuhan memberikan apa Jangan yang sampai kita memaksakan diri Iya, tuh. karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang Apa kita yang kamu inginkan. Cakep. Kalau dari Pumel sendiri apa yang bikin insecure biasanya? Tapi kayaknya Pumel nggak pernah insecure deh. Ini Kayak happy banget terus nggak sih?
Tuh, ini berarti salah satu yang bisnis berusaha. dari luar gitu. Dia Nah, kita dengarkan dulu Oke, oke. gimana insecure-nya dari segi apa. Mungkin hampir sama kayak Cai. Gue ulangin. Melihat prestasi orang itu membuat kita Jangan. Merasa rendah. down, iya rendah. Tapi kan kalau saya ngeliat Kumel salah satu teman yang tipikal orang yang selalu ingin membuat orang lain bahagia nggak sih? Betul, asal kalian tahu guys, Kumel ini orangnya humoris parah. Gombal. Humoris parah. Misalnya di kelas sudah sumpekan seharian kuliah, terus tiba-tiba dia datang tuh kayak Kayak membawa rasa- keceriaan, kayak ada kebahagiaan. Kayak ada pelangi SpongeBob di sini. Apalagi Baru tulisannya. Tapi betulan Kumel tuh tipikal orang yang bisa membuat orang Membahagiakan. sekelilingnya tuh menjadi lebih bahagia. Positive vibes, nah bilang anak-anak ah. Kalau iya. orang sekarang bilang itu Positive Ya, vibes. karena kalau saya tipikal orang yang kalau lagi kesel sama orang kayak kelihatan banget saya lagi kesel. Nah, sedangkan Kumel Memang itu- dapat bisa asli menutupi. rese sekali nih kalau kesel sama orang. tapi kalau Kumel itu kebalikannya, dia mau serasi sekesel apapun sama orang tapi tetap kelihatan baik-baik Ceria. saja. Iya, kelihatan ceria. Berarti ini pemain pandai menyembunyikan perasaan. Iya, Di- benar banget. gimana Kumel cocok tidak bisa. jadi kalau suka kok sama orang Kumel, menyembunyikan Rahasia itu. oh, oke tidak boleh private tawa Ya private. benar benar. privasinya. Kalau Kiki sendiri pernah insecure tidak? Oh, sering sekali. Sering guys. Aduh, kenapa tuh? Saya tuh insecure di badanku, cara berbicara sama insecure sama teman-teman kayak bukan orang sih, lebih insecure kayak orang banyak temannya mereka. Saya Luas kayak- pertemanannya. luas sih pertemanannya begitu. Iya, iya. Percuma banyak teman, tapi Omongan di belakang. Tuh, kuantitas tidak perlu, yang penting kualitas guys. Iya. Banyaknya teman tidak membuat kita lebih bahagia kok, yakin deh. Karena yang selalu ada itu bisa membuat kita bahagia. Karena semakin dewasa, Quotes, guys. semakin dewasa itu semakin kecil itu circle pertemanan. Iya guys. benar. seleksi alam. Betul, seleksi. Coba kita loh. Saingan gitu kalau masalah badan sih, karena kan tergolong kurus kayak jadi kayak kalau lihat orang yang kayak lagi bagus kayak badannya kayak Gitar gitu. kelihatan yang gitar cuman kayak Gitar Spanyol. kerennya nih kalau kayak bagus ke badan orang, kalau kurus gitu kayak pakaian juga kayak kadang susah kak pilih pakaian kalau kalau gue ingat ke badan kayak terlalu kurus ini. Berarti Kiki lebih ke fisik. Kurang bersyukur. Iya. Kurang Padahal bersyukur itu tentang kan fisik. Ciptaan Tuhan harus disyukuri. Nah, Tapi memang susah sih. iya, karena kebanyakan orang-orang melihat itu dari fisiknya nggak sih? Kayak ini cantik nih karena mungkin dia putih atau karena dia tinggi. Ada sedangkan- standarnya toh. Iya, tiap Standar orang punya kecantikan. standar. Tapi bagaimana cara kita membangun itu? Iya, kembali lagi ke self love kita. Kita mencintai diri kita sendiri. Kita bersyukur atas apa yang kita punya. Iya, cantik itu sebenarnya Relatif. tergantung mata. Iya, Siapa yang melihat guys? iya benar. Relatif banget. Kayak ya walaupun orang-orang di luar sana punya standar kecantikan, tapi kalau menurutku sendiri cantik itu ya tergantung siapa yang melihat toh. Iya. Ya. Kalau- Kamu pernah insecure nggak? Pernah. Sering banget. Karena saya Oh, seorang dama insecure. karena kita yang insecure Iya, sendiri. karena saya biasanya suka insecure kayak kayaknya berat badanku nambah, kayaknya gitu-gitu lebih ke Apa sih dong? Fisik pada nambah, oh fisiknya lebih. iya lebih ke fisik sama itu sih. Biasanya kalau kayak misalnya ada tugas gitu kan, terus ih kok tugasnya lebih bagus, tugasku kayak gini gitu, insecure di situnya. Tidak puas kalau dia Iya. sama hasil yang Iya. sudah mau kerjakan. Terkadang saya merasa tidak puas terhadap sesuatu yang sudah saya kerjakan dengan sepenuh hati. Jadi biasanya tuh kayak nangis lah. Kok misalnya habis ujiannya terus teman-temanku jawabannya bagus semua, terus jawaban kayak ngarang gitu, jadi kayak sedih sendiri, nangis. Nggak tahu sih itu termasuk saya merasa kurang terhadap diri saya atau apa, tapi biasanya kalau sudah terjadi seperti itu ya udah nangis aja, nanti saya luapin. Akhirnya kalau sudah diluapin tidur, Tenang. bangun tidur sudah tenang kayak sudah Kayak berlalu. Terisi baterainya. sudah terjadi, mau diapain lagi gitu. Cari Harus menerima di iya. Ya, harus menerima. Ujung-ujungnya kan kita menerima kembali. Iya. Kita tidak menuntut sesuatu dari Berarti kuncinya self love, bersyukur dan ikhlas. Iya. Jadi, Tidak iri sih Iya. juga. Iya, jangan ingat tentang Jangan bahwa iri sama pencapaiannya. jangan iri, jangan iri. Jadikan motivasi. motivasi dan kita juga harus mendukung dia supaya dia lebih semangat. mengembangkan apa yang dia punya gitu. Iya. Jangan sampai kita iri nih, kayak Kumel kok
bahagia terus, saya tuh jadi iri. Ih, Kumel tuh kayaknya ada gini-gini. Padahal di sisi lain Kumel juga pernah sedih. Manusia. Tidak kelihatan. Jangan julid guys, karena terkadang Sifat alamiah manusia yang seperti itu dia tidak pernah merasa puas. Iya, dan kadang orang lain itu ketika kita sudah merasa cukup sama diri kita, orang lain itu yang biasanya membuat kita Ya. Iya. Omongan-omongan ya omongan orang kadang kan nggak bisa dijaga, jadi buat teman-teman mungkin omongannya lebih bisa dijaga. Soal omongan dan ketikannya jempolnya ya harap diperhatikan dengan baik supaya lebih beretika dalam berkomunikasi. Bener banget. karena perasaan seseorang itu tidak bisa diukur. Udah tahu nih nanti ketikanmu yang bikin sakit hati orang. Karena biasanya kita ketemu orang yang baru dikenal saja, baru kadang dia kayak Ceplos-ceplos tuh. ya, Kayak langsung kayak oke apa sih? Sih orang baru juga kenal begitu, Wi. Apalagi kalau dilanjutkan pertemanan. Kalau orang-orang kayak begitu skip nih, guys. Kayak jangan terlalu Toxic. didengar juga. Kita Kita juga juga. bawaannya seperti itu tuh. Dia mau diikuti tidak. Kita juga sebagai orang tuh harus kita tahu juga gimana kondisinya orang. betul banget. Jangan selalu Memahami. kita juga harus bisa memahami orang lain. Jangan selalu kita juga ingin dipahami. Gak egois lah. Seimbang, wet tidak. Karena wanita Nanti ada wanita soundtrack, saja ada soundtrack. mengerti. Ting, soundtrack. Bisa guys, Semuanya sih bercanda. cewek-cewek rata. Maksudnya kalau masalah harus ngomong yang di filter itu kan cewek-cewek juga nggak boleh. Misalnya cewek saja yang jago ngomong, Betul. cowok juga. Justru terkadang cowok itu lebih parah omongannya. Pengalaman kayaknya ini. Iya kayak dada kayak langsung sih. Iya tuh. Ceplos-ceplos set. Langsung bikin sakit hati di situ loh. Kadang. Jadi tolong ya guys dijaga. Dijaga omongan dan hatinya. Dijaga omongannya maksudnya guys. Hatinya udah apa-apa biar tidak dijaga. Ya harus. Sepeda gampang orang masuk. Iya. Imannya aja yang dijaga. Jaga iman, jaga imun. Tetap minum jaga. air putih. Iklan. Gelanda. Sorry guys. Menurut teman-teman ini kira-kira self love ini berpengaruh nggak sih sama pencapaian cita-cita kita? Berpengaruh. Sangat Kalau saya berpengaruh. Di mana titik pengaruh? Di mana ya? Coba cari dulu. Coba cari, mungkin ada di pasar. Nggak ada nih. Di titik dekatnya koma mungkin. Titik berpengaruhnya self love terhadap pencapaian cita-cita. Ketika kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya, maka kita akan mudah begitu tak? Apa dia termotivasi? Mudah berkembang ya. Iya, Oh, mudah iya. mudah berkembang. Iya, termotivasi untuk melakukan apa yang kita suka. Misalnya apa yang kita suka itu adalah cita-cita, tak? Berarti dengan adanya self love maka kita lebih mudah untuk mencapainya. Gitu. Banget sih. Tapi terkadang ada orang-orang yang memang sudah punya privilege. Orang iya, dalam. Privilege itu nggak harus orang dalam. Iya, maksudnya salah satunya Salah satunya inner ya. people. Iya. Nah, tapi kan ada orang-orang yang sudah memiliki privilege. Tapi kan semua privilege itu kan banyak bentukannya. Ada dari support orang tua, ada dari skill yang sudah kita punya. Nah, menurut teman-teman itu kira-kira privilege itu kan berpengaruh juga nih sama pencapaian impian kita. Nah, bagaimana sih kita menanamkan atau menumbuhkan privilege dalam diri? Apakah dengan self love atau bagaimana? Privilege itu bahasa Indonesia apa? Privilege itu kayak sesuatu yang sudah kita kasih. Keistimewaan. Iya, Keistimewaan toh? dalam diri. Bagaimana cara menumbuhkan keistimewaan? Self love lah salah satunya. Dia masuk. Terus kayak usaha terus skip. Ya kan keistimewaan tuh berarti harus skip punya Sesuatu yang istimewa dalam diri kita. Sesuatu yang lain. dikembangkan gitu. Kalau misal kayak Cair ini kan bisa dalam voice over dan sebagainya terus dikembangkan kan Iya. itu bisa jadi privilege-nya nanti Iya. untuk di dunia kerja. Iya, benar banget sih. Oh begitu ternyata. Privilege. Selama ini kamu kira privilege? Kira saya itu privilege tuh kayak karena dia anak pejabat jadi dia bisa akses kemana-mana. Enggak sih. Siapa tuh? Iya, yang saya cuma terus saya bukan orang lain. Tapi banyak. Oh, banyak kan? Privilege itu kan bagaimana keistimewaan diri kita sendiri. Nah, kira-kira siapa sih yang paling tahu tentang diri kita sendiri menurut teman-teman?
paling self love? Menurut saya itu yang paling mengerti diri kita sendiri tuh ya kita sendiri. Kadang orang bilang pacarnya itu yang paling mengerti, teman dekatnya, orang tuanya. Sebenarnya itu yang paling mengerti diri kita sendiri ya kita sendiri. Karena yang paling tahu apa yang kita mau ya kita sendiri. Iya, betul. Kita kadang kasih orang label, bilang, oh kenapa kau tidak mengerti sama saya? Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Karena kembali ke diri kita sendiri. Kau mau ini tapi orang belum tentu tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang kita mau. Betul. Kau mau makan seblak tapi pacarmu kau suruh pakai apa caranya? Ya baru cuma dia masuk. Baru diam. Masuk ke saya bicara. Mau dia makan apa? Cewek dasar. Iya. Kayak orang tua juga. Kalau udah ngomong ke orang tua, bagaimana caranya? Dia mereka tahu. Kan orang tua enggak yang pikir kita saja. Kalau misalnya beberapa kita bersaudara kan begitu. Sama juga sama teman-teman tak. Kayak begitu sih intinya yang paling ngerti itu diri kita sendiri. Oke guys, jadi sudah paham tentang self love? Paham dong ya, ngerti dong Kita ya. sih paham bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri dengan cara bersyukur. Bersyukur dan ikhlas serta harus percaya bahwa diri kita sendiri ini bisa. Oke? Dan Jadi kalau guys, selalu merasa puas. Sebenarnya kalau merasa puas dan tidak puas itu gimana sih? Ya? kalau tentang puas dan tidak puas, mungkin tidak merasa puas karena ada sesuatu hal yang tidak bisa tercapai oleh diri tak begitu. Jadi kadang kita rendahkan diri tak, kenapa kok tidak bisa lakukan itu Cak, padahal Bisa. gampang sekali sih begini. Beda-beda. Ya, Tapi- setiap kemampuan. Tetap lebih bagus merasa puas. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita harus tetap merasa puas Iya, dengan betul. hasil itu, mau itu baik atau Bersyukur ya. tidak. Awalnya tuh bersyukur ya. Bersyukur. Bukan banyak ki bersyukur. Karena kita harus melihat prosesnya kan, bukan Iya. dari hasil Iya. akhirnya. Betul. Hasil akhir yang bagus itu kan hanya bonus. Ya, Mati proses yang akan mengajarimu menjadi dewasa guys. Iya. Bukan hasil sih. Jadi Hasil jangan itu belakangan. lupa untuk self love, mencintai diri kalian sendiri. Nah, Self love, karena self love adalah bagian dari proses kehidupan. Benar banget. Ya, jadi kuncinya adalah kalau teman-teman mau mencintai diri sendiri, kuncinya itu harus sabar, bersyukur, ikhlas, dan merasa puas terhadap apa yang sudah dilakukan oleh diri kita sendiri. Kalau diri kamu merasa lelah atau merasa capek, mumet, overthinking, coba deh lakukan me time supaya bisa lebih kenal terhadap diri sendiri. Oke guys, mungkin itu dulu ya. Itu dulu di. Sekian pembahasan tentang self love. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa itu self love dan jangan lupa healing. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.